Selamat pagi teman-teman semua, semoga Anda selalu sehat dan bahagia. Baik teman-teman semua, kita lanjutkan. Bahasan kali ini teman-teman, tetap pada faktor eksternal yang menyebabkan autoimun. Kita akan membahas tentang virus, bakteri, dan zat-zat racun yang harus dikeluarkan dari tubuh kita. Jadi saya punya beberapa kasus teman-teman ya, yang saya bantu. Teman saya ini mengalami erythema nodosum, yaitu problem autoimun yang menyerang lemak di kulit ya. Dia menyebabkan seperti nodul merah, tebel gitu teman-teman, tapi nggak sisik ya, tebel. Dan ketika itu kayak ditusuk jarum, rasanya tuh nyeri. Jadi ini terjadi di kaki teman-teman. Dan ketika kita bantu teman-teman, yang saya bantu waktu itu adalah membantu dengan imunnya teman-teman. Jadi sistem imun itu bila kita bantu, mereka itu akan lebih mengerti bagaimana mengatasi virus, bakteri, ataupun racun-racun di dalam tubuh yang memang harus dikeluarkan teman-teman. Nah, jadi kita membantu dengan imun IQ saat itu, dan alhamdulillah terbantu teman-teman. Jadi terjadi hal aneh teman-teman. Jadi dari kaki, telapak kaki itu muncul nanah teman-teman. Nanah di jempol itu keluar agak gede dikit gitu nanahnya, lewat pori-pori keluarnya. Jadi memang benar-benar mekanisme alami tubuh yang mengeluarkan entah itu racun, entah itu virus atau bakteri teman-teman. Yang pasti itu keluar gitu teman-teman, dibersihkan. Kemudian problem-problem biasanya pasien ini sering terjadi tifus, kena tifus gitu, sering sakit gitu, biasa dirawat. Nah, semenjak kita bantu sistem imunnya, alhamdulillah terjadi perbaikan teman-teman. Jadi sudah tidak problem dengan sakit, dan autoimunnya tiba-tiba ngilang teman-teman. Jadi yang nodul-nodul merah selama ini ada itu muncul itu perlahan-lahan hilang, nggak ada bekasnya, bersih teman-teman. Jadi ketika sistem imun itu mulai mengerti bahwa yang selama ini diserang oleh mereka itu adalah tubuh mereka sendiri, akhirnya mereka menjaga lagi gitu teman-teman, memperbaiki kembali sel-sel yang rusak, yang pernah dirusak gitu teman-teman. Jadi di situ kita mengalami sudut pandang yang penting sekali buat kita teman-teman ya. Jadi ternyata memang penting sekali kita melatih sistem imun ini teman-teman. Nah, kebanyakan kan dari kita ini kan, dari kita lahir sampai kita dewasa kan kita bergantung pada eksternal ya teman-teman ya. Obatkah yang memang bisa membunuh virus atau bakteri ya, yang bisa membunuh bakteri gitu kan, racun yang bisa membunuh bakteri. Rutin kita konsumsi, pada akhirnya tubuh kita tidak pernah berperang teman-teman melawan virus atau bakteri ataupun terhadap racun-racun gitu teman-teman. Nah, akhirnya tubuh kita tidak mengerti berperang, tidak terlatih untuk berperang teman-teman. Akhirnya terjadi problem-problem, bisa autoimun, bisa cancer, bisa macam-macam. Karena penting sekali kita melatih imun ini sejak dari sedini mungkin gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya anak itu sakit, ya kita fokus bagaimana imunnya bisa menang perang melawan virus atau bakterinya gitu. Biarkan imunnya yang berperang teman-teman. Karena kalau misalnya kita antisipasi bukan imun yang berperang, akhirnya pada ketika dia sudah dewasa, tetap aja imunnya nggak pernah perang teman-teman gitu loh. Jadi penting ya teman-teman ya, faktor eksternal seperti virus, bakteri ataupun racun-racun ini kita bisa atasi dengan mekanisme alami tubuh yang Tuhan sudah berikan, yaitu sistem imun. Kalau autoimun ini selama ini problem itu karena dia tidak mengenali tubuh ini, dianggap sebagai benda asing atau musuh, ya artinya kita harus pinterin mereka gitu lah teman. Bagaimana cara minterin sistem imun? Nah, itu dia kata kuncinya teman-teman. Jadi buat Anda yang sedang problem dengan autoimun, coba deh bantu imun Anda supaya lebih pintar mengerti siapa musuh-musuhnya, mana zat-zat, mana sel badan dia, mana yang memang benar-benar musuh. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana melatih, bagaimana mendidik sistem imun teman-teman. Itu sangat penting sekali, karena terjadi
problem autoimun karena sistem imun salah melabelkan selnya sendiri, teman-teman. Oke, Bapak Ibu semua, semoga informasi ini sangat bermanfaat buat Anda. Kita bertemu lagi, sehat dan bahagia selalu untuk Anda Bapak Ibu. Bertemu lagi di video-video selanjutnya.